Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari praktikum biokimia kelas A akan mempresentasikan mengenai praktikum kami uji kualitatif karbohidrat tentang uji iodin pada karbohidrat menggunakan betadin. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Ayu Dia Lestari, kemudian ada Dita Fatima Az-Zahra, ada Saskia Putri, ada Salsabila Putri Amari, Dianova Insiratu, Tiara Putri Meinica, Nurul Andini, dan saya sendiri Mutiara Deastantia. Jadi sebelum kita melakukan pengujian gitu, kita harus tahu dulu nih apa itu karbohidrat. Jadi karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Amilum merupakan salah satu bentuk karbohidrat jenis polisakarida yang umum dijumpai pada bahan makanan. Keberadaan amilum pada bahan makanan ini dapat diuji dengan pemberian larutan yodium atau betadin. Larutan yodium menyebabkan amilum mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman, sehingga bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetesi larutan yodium atau betadin akan berubah warnanya menjadi biru kehitaman. Baik, nah bisa lihat pada slide bahwa molekul ini merupakan amilum. Apabila kita teteskan dengan betadin, maka akan membentuk warna biru kehitaman. Seperti ini. Nah, untuk uji kualitatif karbohidrat sendiri, sebenarnya bukan hanya uji iodin saja yang dapat kita lakukan. Kita bisa melakukan uji Molish, Sullivanov, uji Barfoot, uji Usazon, dan uji Benedict. Tetapi memang uji iodin ini cukup mudah dan murah untuk dilakukan gitu. Cukup sederhana. Sedangkan untuk uji kuantitatif karbohidrat bisa menggunakan metode loop scroll, metode dinitrosalisilat, dan metode asam fenosulfat. Nah, untuk klasifikasi karbohidrat sendiri, jadi karbohidrat itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana ini seperti monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida sendiri contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang dimana karbohidrat ini tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa dipecah lagi. Sedangkan disakarida ini terdiri dari dua monosakarida, contohnya sukrosa. Sukrosa ini terdiri dari apabila kita pecah terdiri dari fruktosa dan glukosa, seperti maltosa ini terdiri dari glukosa, dan laktosa terdiri dari galaktosa dan glukosa. Sedangkan oligosakarida ini terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Nah, pada karbohidrat kompleks, contohnya polisakarida seperti amilum, glikogen, dan selulosa. Percobaan biokimia kali ini mempelajari tentang uji kualitatif karbohidrat. Sampel yang digunakan adalah tepung maizena dengan bahan berupa air putih dan gula. Reagen yang digunakan berupa betadin yang mengandung iodin, dan prinsip uji yaitu meneteskan iodin pada sampel, kemudian diamati terbentuknya warna biru kehitaman pada sampel yang menandakan bahwa sampel tersebut positif adanya pati atau amilum. Percobaan pertama yaitu air plus betadin. Uji ini dilakukan dengan mereaksikan air dengan betadin. Hasil percobaan dan pengamatan menunjukkan bahwa air dan betadin cenderung tidak bereaksi membentuk kompleks berwarna biru kehitaman. Warna sampel yang terbentuk justru warna merah kecoklatan yang merupakan warna dari betadin. Hal ini menandakan bahwa air tidak mengandung amilum. Percobaan yang kedua yaitu tepung maizena plus betadin. Sesuai namanya, tepung maizena mengandung tepung pati atau amilum. Namun, perlu dilakukan konfirmasi lagi untuk memastikan apakah maizena benar-benar mengandung amilum. Salah satunya yaitu dengan uji kualitatif menggunakan betadin. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tepung maizena yang direaksikan dengan betadin membentuk kompleks berwarna biru kehitaman. Hal ini menandakan bahwa sampel tepung maizena positif mengandung amilum.
karena iodin akan bereaksi dengan iodin dengan tepung membentuk kompleks ion amilum yang berwarna biru kehitaman. Kemudian terakhir yaitu larutan gula plus betadin. Uji ini dilakukan dengan mereaksikan larutan gula dan betadin. Larutan gula merupakan campuran dari gula dan air. Gula merupakan karbohidrat sama seperti amilum, akan tetapi hasil pengamatan menunjukkan bahwa larutan gula tidak bereaksi dengan iodin untuk membentuk warna biru kehitaman. Hal ini terjadi karena betadin atau iodin digunakan untuk identifikasi kualitatif dari amilum, bukan karbohidrat keseluruhan. Hasil pengamatan menunjukkan larutan gula dan betadin membentuk warna merah kecoklatan, yang menandakan bahwa sampel larutan gula ini tidak mengandung amilum. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada percobaan kali ini, yang pertama, tepung maizena mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman yang menunjukkan positif mengandung karbohidrat jenis polisakarida berupa amilum. Yang kedua, sampel larutan gula pasir tidak mengandung amilum karena tidak mengalami perubahan warna. Dan yang ketiga, sampel air tidak mengalami perubahan warna yang berarti yang mengindikasikan bahwa tidak terdapatnya amilum pada sampel. Sekian video pemaparan mengenai uji kualitatif karbohidrat dengan sampel tepung maizena, larutan gula, dan air. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.